Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Pemirsa Untai dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita diberi berbagai kenikmatan oleh Allah, nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa di acara Untai dengan keadaan sehat walafiat. Dan ini patut kita syukuri. Dan kita harus syukur lagi, kenapa? Karena kita sejatinya seorang muslim harus senantiasa terus bersyukur. Kalau kita ingin ditambah kenikmatan, harus kita terus bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shalawat wa salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepadanya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Sobat Untai dimanapun Anda berada, hari ini kedatangan tamu istimewa, seorang dosen muda bertalenta. Beliau dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, tepatnya jadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nama beliau adalah Ustadz Al-Fali Syahdo. Dan beliau juga diamanahi sebagai ketua BMT FEB UMP. Nah, baik, gimana Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ustaz Abid sehat. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ya, nah, ini kita akan coba kupas di Untai kali ini berkaitan dengan tetangga Ustaz. Nah, tetangga ini kan ya namanya kita hidup di bersosial ya, kita pasti punya tetangga. Entah itu di depan rumah kita, belakang rumah kita, kanan atau kiri, kita pasti bisa jadi punya tetangga. Nah, pertanyaannya Ustaz, gimana caranya kita bisa punya tetangga tapi kita dapat pahala? Paling tidak kita gimana cara kita supaya kita bisa aman ataupun kita bisa dapat pahala dari tetangga kita, atau penjagaannya gimana deh menurut Islam. Terima kasih Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Berbincang mengenai tetangga, Ustaz. Ya betul Ustaz. Masya Allah, rumput tetangga selalu lebih hijau. Masya Allah. Ada sebuah hadis yang Masya Allah ini selalu terngiang-ngiang ya. Jadi bagaimana agar kita terjaga dengan para tetangga dan terjaga nanti kehidupan di akhirat nanti gitu ya. Kalau kita memiliki tetangga agar tidak terjerumus ke lubang-lubang neraka. Yaitu ketika Rasulullah SAW itu dilaporin ya, mendapatkan laporan dari salah seorang sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanata, sesungguhnya ada seorang fulanah, seorang perempuan, tusolli laila wa tasumun nahar. Jadi wanita itu dia selalu melakukan sholat malam dan sangat rutin sekali, wa tasumun nahar, dan dia selalu rutin sekali melakukan puasa di siang harinya. Dan kita memahami bahwa kalau yang diceritakan itu adalah tusholil lail, maka ini adalah kebiasaan orang-orang yang baik, yaitu menjalankan ibadah sunnah di malam hari. Jadi yang diceritakan bukan sholat lail itu sholat isya ya, tapi ini sholat sunnah. Sholat sunnahnya Masya Allah luar biasa. Belum selesai pula laporannya adalah watasumun nahar. Dia setiap siangnya itu puasa sunnah, kecuali di hari-hari yang diharamkan. Maka ini Masya Allah, ini wanita yang luar biasa dilaporkan kepada Nabi SAW. Dalam rangka apa melaporkan? Walakin, tetapi gitu ya, wa fi lisaniha syai'un. Di dalam lisannya, di mulutnya terdapat sesuatu ya Rasulullah. Maka kalau syai'un itu sesuatu yang umum gitu ya. Syai'un itu sesuatu. Kayak jadi ingat sesuatu gitu. Siap. Ini bukan sesuatu yang itu ya. Kalau sesuatu ini disebutkan, berarti ini adalah sebuah introduction untuk penentangan sebelumnya. Sebelumnya itu tusolli laila wa tasumun nahar. Berarti bertentangan.
Apa itu yang bertentangan? Yu'dhi jiranaha salithah. Yaitu mulutnya itu dengan lisannya itu dia menyakiti tetangga-tetangganya. Belum selesai pula keterangannya itu, masya Allah, ini laporannya laporan detil ya. Masya Allah. Salitoh. Salitoh itu kalau bahasa, mohon maaf ya, kalau di bahasa Banyumas tuh namanya nyelekit. Bahasa Indonesianya apa? Jelep. Jelep itu lebih Banyumas lagi. Bahasa Indonesia pedes. Iya. Apa ya, nggak enak banget di hati gitulah ya. Nah, salitoh, jelekit sekali gitu ya, nggak enak. Mulutnya itu menyakiti tetangga-tetangganya. Bahkan kalau kita ibaratkan kita lagi lewat di lorong ada dia, nggak minggir, nggak mau gitu ya. Seperti kalau setan lihat Umar bin Khattab gitu ya. Lari. Ini siapa setannya, siapa wanitanya ini kira-kira. Gitulah kira-kira. Bagaimana komentar Rasulullah SAW ketika dilaporin sahabat yang satu tadi? Rasulullah SAW menyampaikan, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan baginya. Padahal sholat malam, sholat malam tidak pernah sholat, siangnya puasa, masya Allah. Ini sunnahnya saja dilakukan, apalagi wajibnya. Kita kayaknya levelnya belum seperti itu ya, mungkin ya, masya Allah ya, level ibadahnya. Kalau mulutnya insya Allah lebih baik, insya Allah ya. Rasulullah menyampaikan kebaikan-kebaikannya tidak dianggap sama Allah, tidak ada kebaikan bagi dia, dan belum selesai. Lebih mengerikan lagi ketika Rasulullah SAW menyampaikan hiya finnar. Langsung itu diklaim, dijustifikasi oleh Rasul masuk ke dalam neraka. Kita tahu ya, kalau Rasulullah SAW menyampaikan pasti benar, Masya Allah. Pasti terbukti. Dan seperti itulah yang terjadi. Wanita itu ditakdirkan masuk ke dalam neraka hanya gara-gara omongannya nggak enak gitu ya untuk tetangga-tetangganya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Quran dan sering diulang-ulang oleh khatib di mimbar-mimbar khutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Maka kita ucapkan kalimat-kalimat yang lempeng, kalimat yang ma'ruf, kalimat yang enak gitu ya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq ketemu para pedagang di pasar, beliau radhiyallahu anhu senyum, memudahkan ketika menjual, memudahkan ketika membeli. Maka menjadi seorang tetangga, biar kita bisa mendapatkan keberkahan kehidupan di dunia, maka kita perlu mengingat tentang bagaimana Rasulullah SAW itu menyampaikan tidak beriman seseorang ketika dia tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan dia tahu tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Orang yang soleh itu ketika bertetangga dia menanyakan bagaimana kabarnya. Orang yang sesama orang-orang soleh itu kalau bertetangga, maka kalau dia sedang pergi rumahnya aman karena dia selalu menjaganya. Orang yang punya tetangga orang yang soleh itu waktunya selalu dilakukan untuk kebaikan-kebaikan dan selalu mengingatkan. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Saya mandan itu ya agak ternyuh mendengar Ustaz. Karena bagaimanapun ketika kita punya tetangga dia tidak mengganggu gitu ya, bahkan beliau berbuat baik pada kita, ini memang sebuah kalau orang kita menyebutnya langka gitu ya. Langka itu ada tapi nggak banyak seperti itu. Dan ini kira-kira mungkin pemirsa di rumah punya cita-cita seandainya punya tetangga seperti ulama tadi, saya insya Allah kehidupan kita juga akan tentram, kehidupan kita juga akan damai, tidak bising dan tidak ada gangguan sama sekali. Dan ini mungkin cita-cita kita semua ya, mungkin bisa dimulai dari diri kita sendiri ya, mungkin care terhadap tetangga, care terhadap tetangga itu gimana Ustaz? Depan 1 meter kanan kiri atau gimana? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Insya Allah. Baik pemirsa Untai, dimanapun Anda berada, kita dapat hikmah dari diskusi ringan kita kaitannya dengan tetangga. Bagaimanapun kita mencoba menjadi tetangga yang baik, karena Rasulullah SAW pernah didatengin dan dikomplainin terkait dengan tetangga yang tidak menjaga lisannya, dan orang tersebut ataupun orang yang tidak menjaga mulutnya tadi langsung mendapatkan predikat dari Rasulullah, hiya finnar, dan tentunya kita tidak ingin kita masuk neraka. Pemirsa Untai, demikian, semoga kita bisa mengambil hikmah dan mendapatkan ibrah yang berharga sebagai tambahan
ilmu untuk keberkahan kita di dunia dan akhirat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Al-Fadhil Syahdu atas kesempatannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.